warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang software MATLAB. Pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yakni merupakan bagian yang kelima. Jadi sudah ada 4 bagian yang sudah kita pelajari tentang dasar-dasar grafik 2 dimensi pada software MATLAB. Pada bagian ini kita akan melanjutkan atau menambah sedikit ya dari pelajaran atau bagian sebelumnya, dimana sebelumnya kita sudah membuat sudah sampai ya menentukan model dan warna garis pada grafik. Nah, sekarang kita akan masuk bagian ini, bagian kelima. Ini menentukan bentuk dan warna garis serta ya, atau model tanda. Jadi dalam satu grafik itu biasanya kita atau ada beberapa variasi yang diinginkan ya. Di antara yang bisa divariasi itu ialah bentuk garis, warna garis, serta model tanda yang ada pada grafik tersebut ya, bisa divariasikan ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan fokus kepada 3 ini ya, bentuk, warna garis, serta model marker. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk dan warna garis, maka pada bagian ini kita akan lebih banyak membuat tentang marker ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton tentang bentuk dan warna lain, silahkan tonton di video sebelumnya, yaitu bagian 5 yang sementara ini atau bagian 4 ini merupakan bagian yang kelima ya. Tinggal 1 video lagi akan kita buat tentang dasar-dasar grafik 2 dimensi pada software MATLAB. Ini merupakan bagian yang kelima ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton atau belum memahami tentang cara menentukan bentuk dan warna garis pada software MATLAB, silahkan tonton video sebelumnya. Oke, kita di sini juga membahas tentang bentuk dan warna lain, cuma tidak terlalu banyak ya. Kita lebih cenderung ke model marker ya, model tanda. Jadi pada bagian ini seperti biasa kita akan membuat data ya, data yang dibuat secara ya secara terserah ya, membuat datanya bagaimana. Intinya kita memiliki data yang akan kita simpan di variabel X dan variabel Y. Nah, data tersebut kita akan buat grafiknya. Pada PPT ini diberi keterangan bahwasanya ada 2 model yang akan kita buat. Ini ada garis-garis grand O, kemudian circle. Ini circle ya, artinya kita tandanya adalah lingkaran. Sementara ini adalah tanda star ya, tanda bintang ya. Oke, dan nanti kita akan membahas ya lebih banyak daripada 2 ini tentang model marker yang disediakan oleh software MATLAB. Oke, langsung saja kita buka software MATLAB-nya, bagaimana penerapannya atau memvariasikan marker pada grafik dengan menggunakan software MATLAB. Yang pertama itu kita akan membuat data terlebih dahulu ya. Bisa langsung mengerjakannya di command window, silahkan ya. Saya terlebih dahulu mengerjakannya atau menulis codingnya di jendela editor. Saya tulis edit, saya enter. Oke. Di sini editornya tidak saya simpan. Saya pada bagian ini lebih cenderung menggunakan seleksi kemudian evaluasi ya. Intinya sama saja ya. Intinya sama saja dengan langsung menggunakan command window. Namun di sini saya hanya memanfaatkan fitur evaluasi selection saja. Oke, yang pertama itu kita akan membuat data untuk sumbu X sama dengan kita buat seperti biasa ya, kita menggunakan linspace, atau teman-teman ingin menggunakan random bisa juga ya, random 1 sampai misalnya 10 seperti itu juga bisa ya. Kemudian kita buat B sama dengan sin dari X seperti itu. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan fitur evaluasi itu seperti ini ya. Jadi kita tidak menyimpannya, tidak kita save ya, dan kita juga tidak jalankan, tapi kita lebih ke kita seleksi, kemudian akan kita jalankan seperti ini, evaluasi. Nah, akan ditampilkan hasil dari nilai X. Jika tulis X seperti ini, nah, ini adalah nilai X yang dihasilkan secara random. Kemudian Y, kita buat nilai Y itu ialah dari sin X ya, kita buat sin X. Nah, seperti itu. Lah, maka sekarang kita akan buat grafiknya, plot. Kita tambahkan format figur, plot X, Y, kemudian kita kasih judul model grafik standar atau grafik standar. Grafik standar atau mula-mula. Oke, sekarang kita akan jalankan ini.
Oke, ini ada yang salah ya, jadi kita lupa tanda kutipnya, tanda petiknya. Oke, sekarang kita evaluasi kembali. Oke, grafik standar mula-mula. Ini adalah bentuk grafiknya ya, jadi agak lucu ya. Grafiknya cuma berbentuk garis, model garis lurus ya, tapi tidak garis lurus ya. Kalau mau memperbaiki datanya silakan, saya menggunakan data ini saja. Datanya itu terserah ya. Intinya lebih fokus ke cara membuat grafik ya, memvariasikan model garis serta tanda tadi ya, warnanya. Nah, ini adalah grafik yang mula-mula. Kita copy codingnya, kemudian kita pastikan di sini. Nah, kita tambahkan fitur yang di sini seperti biasa. Kita menambahkan model garisnya. Misalnya model garis itu ialah seperti ini, garis putus-putus. Kemudian warna dia kita buat yellow. Kemudian titik poinnya atau titik tandanya ini yang seperti ini merupakan bagian yang sebelumnya ya. Nah, ini jadi di sini kita menggunakan warna kuning ya, evaluasi. Nah, ini warna kuning hasilnya. Oke, kita ganti dengan warna hitam. Standar mula-mula. Grafik dot jadi warna hitam. Kemudian seperti itu ya. Kita buat seperti ini aja dulu ya, seperti ini. Jadi ini grafik model garis garis putus-putus dan kode warnanya hitam. K ya, K itu warnanya nanti akan buat hitam. Kemudian di sini kita akan buat tanda. Kita copy yang ini. Nah, untuk membuat tanda ini kita menambahkan yang namanya argumen kembali ya. Misalnya tandanya kasih O atau circle ya. Jadi nanti di sini kita sudah menambahkan parameternya satu ya, model garis putus-putus, kemudian warnanya hitam, kemudian tambah lagi parameter di sini misalnya O. Nah, seperti itu. Jadi ini ada 3 ya dalam tanda kutip ini. Sekarang kita akan jalankan. Klik kanan, evaluasi. Nah, oke, dan seperti ini ya. Ada tanda bulat-bulatnya di sini, circle. Oke. Kemudian jika kita ingin menggantinya dengan model yang baru bisa juga. Misalnya kita buat model dia star atau bintang ya, buat bintang, ini juga bintang. Itu kita seleksi, kemudian kita evaluasi. Nah, di sini ada bintang, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu membuat memvariasikan tanda atau marker ya pada grafik dengan menggunakan software Magnet. Jadi ini baru ada 2 tanda yang baru kita kerjakan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, ada beberapa tanda lagi akan kita bahas. Nah, sementara kita tutup kita buat data yang baru atau yang lebih bagus ya. Kita menggunakan link space ya. Link space, kemudian 0 sampai 25 kali Q sebanyak 10 saja. Oke, ini kita perbarui data X nya, evaluasi data X diperbarui, data Y juga kita perbarui. Oke, diperbarui. Oke, selanjutnya kita akan kita bahas beberapa tanda lagi. Kita akan buat beberapa tanda lagi. Selanjutnya di sini kita sudah menerapkan ada 2 tanda ya, circle dengan start. Kita lanjutkan, kita buat grafik seperti ini sama. Kita menggunakan fungsi float, namun tandanya kita di sini kita rubah. Ini ada start, kemudian di sini ada start. Kita buat ada tanda tambah ya, tanda tambah, kemudian tanda dot, kemudian di sini ada X, kemudian bisa S, kemudian ada diamond, ada tanda V, kita tambah lagi, diamond, tanda ini, kemudian tanda kiri, tanda kanan. Oke, seperti itu. Oh ya, ada lagi 2 lagi, yaitu P dan H. Oke. Jadi ini ya script yang akan kita jalankan. Kita ganti dulu judul setiap figurnya.
di sini K ya, ini model grafik warna K hitam, K circle, kemudian K star, kemudian ini K plus ya, K plus, ini K dot, K X, K S ya, K D, K P, K up, K left, K right, kemudian ini P dan A. Oke, jadi seperti ini ya kodenya. Ini kalau kita hitung di sini ada 1, 2, kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 tanda yang akan kita buat ya pada grafik nanti. Nah, jadi langsung saja kita lihat hasilnya bagaimana ya. Di sini kan kita bisa lihat tandanya ada circle, ini juga titik, ini X, S square atau persegi ya, T diamond, V tanda segitiga ke bawah, ini tanda segitiga ke atas, ini tanda segitiga ke kanan, ini ke kiri, kemudian ini adalah segi 6 dan ini segi 5. Oke, sekarang kita akan coba jalankan ya. Kita seleksi semuanya ya, ada 13 gambar ya. Gambar sebelumnya ini bisa kita tutup. Caranya kita perintahkan close all, close all. Oke, kita tutup dulu gambar grafiknya, kemudian kita jalankan yang kita seleksi. Kita klik kanan ya, ini yang kita seleksi semuanya ada 13 baris. Kita klik kanan, kita evaluasi. Oke, ada 13 figur ya. Nah, ini adalah hasil model grafik ya. Model grafik yang terakhir itu ya, ini adalah model KH ya. KH, sekarang kita lihat, kita perbesar. Nah, ini dia. Startnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada persegi 6 bintangnya, persegi 6. Ini ada model tandanya, markernya ya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah model yang nomor 12. Ini adalah model yang ke figur ke-12, ini modelnya. Dengan format grafik model K ya, garisnya putus-putus, K warnanya hitam, kemudian dikasih tanda dengan V atau tanda bintang persegi 5 ya. Tadi sebelumnya persegi 6, sekarang persegi 5. Ini adalah model yang model P ya, yang model P yang ke-12 ya. Sekarang kita lanjutkan model yang ke-11. Ini adalah model dengan format garis putus-putus, ini gambar garis putus-putus, kemudian K warnanya hitam, kemudian dikasih tanda dengan tanda segitiga ke kiri. Ini tandanya segitiga ke kanan ya. Ini tanda segitiganya yang V ya, kita bukan, tanda segitiganya ke atas, tanda pangkat ya kalau di sini. Yang V baru tanda segitiganya ke bawah. Kemudian ini diamond ya, segi 4 ya, semua segi 4 itu ke atas dan ke bawah ya, tidak mendatar. Ini diamond ya, diamond dengan format tadi kodenya D ya, D yang ini S square, ini baru persegi 4 kubus ya, datar tandanya. Ini X ya, kalau X ya cross ya, X cross. Kemudian K titik ya, ini tandanya titik. Kemudian ini plus, tandanya plus. Kemudian ini star ya, ini sudah ya, star, kemudian ini circle sudah kita coba. Nah, jadi itu ada 13 ya, ada 13 model atau variasi dari tanda yang bisa kita gunakan dalam membuat grafik apabila kita menggunakan software MATLAB. Jadi itu caranya ya, kita cukup menambahkan argumen atau input dari float ini, kita tambah argumen yang ketiga ini yang di-stringkan ya, ini tanda stringnya. Kita menambahkan model marker itu setelah kode warna ya, setelah model kode warna. Ini adalah model garis ya, kemudian sini ada warna garis, dan ini adalah model bagian ini yang berikutnya ini ada model tanda atau variasi dari tanda yang akan kita gunakan pada grafik yang akan kita buat ya. Jadi seperti itu dalam membuat atau memvariasi tanda atau marker pada suatu grafik dengan menggunakan software MATLAB. Saya rasa cukup demikian dulu pembelajaran tentang cara menentukan bentuk dan warna garis ya, serta model menggunakan software MATLAB.
Jadi saya lebih fokus ke warna masker tadi ya, bagaimana yang saya katakan sebelumnya. Untuk bentuk dan warna lain ya, saya sudah jelaskan di video bagian keempat ya, silahkan tonton ya, bagian keempat. Nanti saya akan lanjutkan lagi bagian terakhir ya, ini merupakan bagian yang keenam ya. Saya akan sambung di video berikutnya tentang dasar-dasar menggunakan software MATLAB dalam membuat grafik 2 dimensi. Tonton terus channel ini, mudah-mudahan ini dapat membantu atau memudahkan Anda dalam memahami atau menggunakan software MATLAB. Ya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.